Herman Jegaut, namanya terasa seperti magnet saat disebut. Ini terutama bagi generasi Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Entah agamawan, politisi, budayawan maupun tokoh masyarakat, lebih khusus di bumi Nucalale. Nucalale adalah nama daerah Manggarai tempo dulu. Krang Herman, panggilan terhormat berkat ketokohannya yang kuat, mengoleksi catatan perjalanan hidup yang mengesankan. Menarik saat memperoleh kisah, terutama tatkala mengorek cerita penting, bahkan amat penting dari rekaman yang masih lekat di koleksi yang ada di benaknya. Sederet cerita menggetarkan dituturkannya secara teratur. Sebagai misal soal perjalanannya semasa muda zaman dulu. Awalnya dia sudah membayangkan bakal menjadi seorang pendidik. Sebaliknya Herman muda justru tempo itu tak pernah bermimpi bakal suatu ketika terjun ke panggung politik praktis. Yang pasti selain dikenal sebagai tokoh gereja Katolik yang berpengaruh, karier Herman juga moncer di pentas politik praktis. Melalui Golkar, partai politik yang berkuasa pada era Orde Baru, Herman pernah menduduki kursi anggota DPRD NTT selama beberapa periode. Lalu ketua DPRD Kabupaten Manggarai, bahkan pernah menjabat ketua DPD Golkar Kabupaten Manggarai. Di luar medan politik praktis, suami dari mendiang Agatha Gunung ini juga istimewa jasanya di dunia pendidikan sekolah menengah atas di Kabupaten Manggarai. Lewat Yayasan Nucalale yang dirintis bersama sejumlah tokoh, lahir SMA Santua Thomas Aquinas Ruteng. Ini SMA swasta kedua di Manggarai setelah sebelumnya berdiri SMA Swadaya yang sekarang dikenal sebagai SMA Negeri 1 Langkerembong. Dalam urusan adat dan budaya Manggarai, seorang Herman ada di barisan terdepan. Dia memang amat fasih berbicara adat dan budaya daerahnya. Maklum, darah yang mengalir dalam dirinya berhulu di kampung tua Kampung Ruteng Puu. Ini kampung porosnya masyarakat kota Ruteng. Leluhurnya memang datang dari kampung tua ini. Herman lahir 17 Juli tahun 1935 sebagai putra kelima dari 10 bersaudara. Ayahnya Clemens Nambur almarhum berdarah asli Kampung Ruteng Puu, sementara sang ibu Maria Buheng almarhumah keturunan Meler, Kecamatan Ruteng yang beribu kota di Cancar. Kampung Meler dulu termasuk wilayah Kedaluan Rahong. Herman Jegaut menikah dengan Agatha Gunung. Sang belahan jiwa meninggal dunia tahun 2010 dalam usia 78 tahun. Dari perkawinannya dengan Agatha, Herman memperoleh kado istimewa 6 orang anak: Maria Magdalena Ngowal Jegaut, Aloysius Gonzaga Jegaut, Justina Jegaut, Thomas Aquinas Jegaut, Tresila Jegaut, dan Romualdus Ronggo Jegaut. Hai Smart Netizen Floresnet TV, saat ini saya bersama dengan salah satu tokoh besar masyarakat Manggarai, Manggarai Raya, Pak. Bukan hanya Kabupaten Manggarai, tapi juga sebenarnya beliau ini tercatat juga sebagai tokoh besar masyarakat Manggarai di timur, tengah maupun di barat. Bapak Herman Jegaut, ketokohannya dikenal oleh banyak
bukan hanya orang di Manggarai, tapi juga masyarakat NTT, bahkan di luar NTT. Seorang tokoh yang dekat sekali dengan masyarakat keberagaman di Manggarai. Zaman dulu Bapak Herman Sigaud, politisi Kawakan, pernah menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, lalu kemudian menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Manggarai, bahkan pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi NTT. Dan banyak sekali cerita-cerita atau catatan-catatan menarik yang terungkap dari percakapan atau perbincangan khusus yang saya lakukan dengan beliau. Seperti apa ceritanya? Jangan lewatkan kisahnya dalam tayangan khusus yang kami suguhkan. Bye-bye. Sosoknya memang istimewa. Seperti apa istimewa figur Herman Sigaud? Berikut penuturan khusus kerabat dekatnya di Kampung Bangkawatu, Steve Keboro dan Hubernot. Sosok Bapak Herman Sigaud, sebenarnya Hermanus Sigaud, itu nama di KTP. Personality dia, kepribadian dia yang terpancar jelas dari dirinya adalah sebagai seorang bapak yang ada kesabaran yang tinggi terhadap segala macam urusan keluarga, bahkan mungkin politik, dan juga di dunia pendidikan. Saya juga banyak belajar bahwa ternyata ini menjadi satu kunci menjadi seorang bapak yang baik, tokoh yang bisa dipercaya, adalah kesabaran, termasuk di dalamnya kemampuan yang luar biasa untuk mendengarkan orang. Mendengarkan siapa saja yang berbicara, apalagi orang-orang yang ada di dalam pembicaraan, apakah masalah. Dan saya betul-betul merasakan ciri kesabaran ini menjadi kunci Bapak Herman menjadi seorang tokoh. Saya rasa di dunia politik juga demikian. Dia menjadi pendengar yang baik, dia kalkulasinya tinggi, pertimbangannya tinggi. Bagi saya dia adalah manusia tanpa emosi, tetapi di dalam otaknya itu ada sejuta jawaban. Nah, buktinya ketika dia menjawab, seperti semua masalah itu selesai. Ternyata kuncinya itu adalah kesabaran, termasuk sabar dan setia mendengar. Tapi dia tetap bekerja untuk mencari solusi sambil mendengar. Yang kedua tentu ketika dia memberi solusi, bapak saya ini adalah orang yang penuh dengan referensi. Saya ingat sampai usia 85-86 sekarang, dia tetap menjadi seorang konseptor yang baik. Dia tidak lupa pengetahuannya soal perundang-undangan luar biasa. Konsep apapun sangat teliti. Karena dia tahu apa yang dia lakukan, dia putuskan melalui dirinya, itu adalah untuk kepentingan banyak orang. Jadi saya sebagai generasi penerus dari Bapak Herman, anak, berusaha belajar sungguh-sungguh seperti yang dia perlihatkan selama ini. Kesabaran, menjadi pendengar yang baik, tenang, cool, dan selalu memberi solusi.
Saya melihat itu di dalam persoalan keluarga, ya. Persoalan pendidikan, ya. Dan ketika beliau omong itu pasti konflik akhirnya mereda. Jadi itu kira-kira pendapat saya yang paling utama dari kepribadian Bapak Herman. Ya, dia layak ditiru di dalam hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Herman ini adalah guru politiknya orang Manggarai. Kita semua tahu bahwa Bapak Herman ini pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, anggota DPR Provinsi, Ketua DPD Golkar Kabupaten Manggarai. Berangkat dari prestasi yang Bapak Herman jabat selama ini, maka sangat tepatlah kalau saya katakan bahwa Bapak Herman itu adalah guru politiknya orang Manggarai. Secara pribadi, Bapak Herman ini menjadi panutan bagi kami, anak-anaknya, dan juga bagi masyarakat Manggarai seluruhnya. Sebagai contoh, Bapak Herman sebagai guru politiknya orang Manggarai, dia tidak pernah memaksa dalam pemilihan langsung yang berjalan selama ini. Bapak Herman tidak pernah memaksa kepada siapa saja, kepada saudara-saudara dan anaknya untuk mengikut pilihannya dia. Ini yang menarik dari Bapak Herman. Tidak berarti kalau kami beda pilihan dengan beliau, maka dia anggap kami anak yang tidak baik. Tidak. Karena dia bilang ini semua pilihannya kamu. Itu kamu bisa menimbang. Terima kasih kesempatan ini untuk saya boleh menggambarkan sedikit tentang keturunan kami yang berasal dari Kampung Ruteng sebagai kampung asal dari seluruh keluarga kami, keluarga besar Ruteng. Nanti banyak nenek-nenek sebelumnya, tapi yang saya fokuskan adalah nenek yang namanya Jong Joko. Jong Joko ini mempunyai saudara yang kemudian salah satu saudaranya itu mengambil sikap untuk berdomisili di Bamuku. Tapi kemudian setelah pemerintah menjadikan kota Ruteng ini sebagai pusat, lalu mereka pindah ke Tadong Karot. Lalu saudaranya yang nama Jong Joko itu tetap di Ruteng. Saya hanya secara singkat saja bahwa Jong Joko ini punya anak laki-laki 11 orang. Lalu dari beberapa mama melahirkan 11 laki-laki, dan perempuannya yang kita kurang jelas karena itu dari Manggarai dulu. Kalau yang perempuan itu namanya Atapeang, artinya orang di luar sudah. Laki-laki saja yang jelas. Sehingga mereka kawin di mana, yang perempuan kami juga sama sekali sulit sekali untuk mengetahuinya. Lalu kemudian dari 11 anak laki-laki ini, waktu sebelum Belanda masuk di Ruteng, Bapak Jong Joko antar 7 anak laki-lakinya tinggal di Kampung Watu.
Itu namanya Keboro, Batul, Dohol, Yosep Ronggo, Cowok, Loncok, dan Ondot. Mereka ada 7 orang pindah ke kampung, ditempatkan di Kampung Watu. Tapi pada waktu Belanda mulai menempatkan kota Ruteng ini sebagai ibu kota Belanda, maka 6 orang terpaksa pindah, itu pindah ke Nekang. Pindah ke Nekang, Bapak Keboro tetap dia tinggal di Kampung Watu. 6 orang ini adalah Bapak Patul, Bapak Ronggo, Bapak Dohol, Bapak Cowok, Bapak Loncok, dan Bapak Ondot. Tapi Bapak Patul kemudian, waktu Bapak Dandung menjadi dalu, dilantik menjadi dalu, mereka kembali ke Watu, tinggal di tempat yang mereka sekarang diami, anak-anaknya diami. 6 orang tetap tinggal, 5 orang tetap tinggal di Nekang. Lalu termasuk nenek saya yang namanya Ronggo, kemudian dibaptis menjadi Yosep Ronggo. Lalu turunkan anak, ada 3 istrinya. 3 istri ini menurunkan anak beberapa orang. Istri yang pertama datang dari Kampung Taga, melahirkan 4 anak laki-laki. Lalu ayah saya, ibunya dari Cako, yaitu keluarga Bapak Raimundo Nuruk, kalau tahu, itu saya punya nenek perempuan dari sana. Lalu yang lain-lain yang saya juga kurang tahu dari mana istri-istri mereka. Tapi pokoknya 5 orang tinggal di Nekang, 2 orang jadinya tinggal di Watu. Dan inilah singkat cerita tentang silsilah turunan saya dari Nenek Jong turun ke Yosep Ronggo, Ronggo turunkan ayah saya namanya Clemens Nambur, yang kemudian nikah dengan mama dari Kampung Meler, itu kedaluan Rahong. Dan kami semua dari satu bapak ini ada 10 orang, semua dilahirkan di Kampung Meler. Dan pada saat itu karena sawah, ada pembagian sawah di Cancar, Meler memiliki beberapa lingko, jadi ayah saya mendapat bagian juga sawah di Meler, sehingga kami semua lahir di sana. Waktu saya umur kurang lebih 5 tahun, saya diminta oleh satu adik dari ayah saya yang tidak punya anak, lalu mereka piara saya kurang lebih selama 3 tahun sebelum saya sekolah. Jadi kemudian waktu saya masuk SD kembali ke Meler, sekolah di SDK Cumbi, Wangkung, lalu kemudian ke Cancar, lalu selanjutnya masuk pendidikan di Mataloko sebagai peserta didik seminari Mataloko selama 6 tahun, dari tahun 50 sampai 56. Sesudah itu baru saya lanjutkan, setelah meninggalkan Mataloko, lanjut ke SMA Suradikara untuk mengikuti ujian SMA di Suradikara ND. Nah, dari sana kemudian saya lanjutkan, diminta untuk mengikuti pendidikan kursus pendidikan guru sekolah lanjutan pertama di Madiun selama 1 tahun. Kraeng Herman Jegaut saat bocah masuk SD Katolik Cumbi, Wangkung, Rahong hanya sampai kelas 4 dari tahun 1943
sampai 1946. Sampai dengan 1947, Herman bocah menamatkan sekolah di SD Katolik Cancar. Berbekal ijazah SD, Herman kemudian masuk seminari Mataloko mulai SMP hingga kelas 2 SMA seminari ini. Ijazah SMA diperolehnya saat melanjutkan sekolah di SMA Suradikara Ende. Mengandalkan ijazah SMA tersebut, Herman diterima sebagai Swapraja. Namun, baru 3 bulan sebagai Swapraja, rektor, sebutan untuk pimpinan SMA Suradikara Ende zaman itu, meminta Uskup Ruteng, Monsinyur Van Bekum, agar mengirim Herman yang masih usia remaja ke Madiun, Jawa Timur. Ada pengalaman menarik Herman Jegaut muda saat diongkosi pimpinan Gereja Katolik Manggarai untuk menekuni pendidikan guru sekolah lanjutan pertama di Madiun. Kepada Floresnet TV Channel, Kreng Herman bercerita, berangkat ke Madiun dari Ruteng tempo itu melalui pelabuhan Laut Ende. Betapa kagetnya saat tiba di pelabuhan, kapal yang akan ditumpangi ternyata kapal laut khusus pengangkut ternak sapi. Orang dulu menyebut kapal sapi. Herman remaja ketika itu sempat gusar saat kapal mulai menarik sauh. Rute ke Surabaya ternyata mampir dulu di pelabuhan Kedindi Riau. Ini sama saja dengan dirinya balik lagi ke kampung kelahirannya di Manggarai. Riau adalah wilayah utara Manggarai yang sejak dulu dikenal sebagai pelabuhan bongkar muat. Dari Riau, singkat cerita, kapal sapi ini tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Beruntung kala itu ada pengusaha asal Manggarai, Kraeng Alongonde, kakak kandung Kraeng Yosep Seber, yang mengurus keberangkatannya ke Madiun untuk belajar di Lembaga Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama atau PGSLP mulai tahun 1957 sampai dengan 1958. Kembali dari Madiun ke Ruteng, Herman kemudian menjadi guru selama 4 tahun. Sesudah itu kembali ke sini tahun 58, tamat dari SMA 57, 58 saya tamat dari Madiun, kembali ke sini dan berguru di Sekolah Pendidikan Guru A SPG Tubi sampai tahun 62 sampai 63 saya ikut lagi pendidikan pembimbing tenaga pembangunan masyarakat selama 1 tahun di Extension Course dari Sanata Dharma di Jogja. Kembali itu saya tidak berguru lagi tapi bekerja di organisasi petani yang di bawah pimpinan Keuskupan Ruteng. Kembali ke Manggarai ini karena pendidikan saya dibiayai oleh pihak lain, yaitu dari Keuskupan. Jadi saya selalu kembali setelah ikut pendidikan, lalu kembali ke sini untuk melakukan tugas selama beberapa tahun sebagai ya kewajiban sudah, karena sudah dibiayai. Jadi kami harus kembali untuk melakukan tugas dari sponsor untuk di mana saja kami harus ikut. Tugas saya ialah keliling Manggarai untuk menemukan orientasi secara ya biar sangat sederhana, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh organisasi kami pada waktu itu semua terarah, sehingga dapat juga bantuan dari Jerman untuk beberapa proyek, sehingga saya bekerja di bawah Keuskupan Ruteng hampir 9 tahun, 10 tahun, dari tahun 63 sampai dengan tahun 72. Kisah lanjutan riwayat perjalanan karier Kraeng Herman Jegaut masih lebih menarik untuk disimak. Salah satu yang paling menggetarkan adalah kisah perjalanan politik dan dinamika perjalanan kontraktis politik Manggarai yang dinamis. Era transisi pemerintahan Bupati Frans Sales Lega ke tangan Bupati Frans Dula Burhan. Nantikan kisah seri kedua sosok dan kiprah tokoh Manggarai Herman Jegaut di Floresnet TV Channel. Saya menjadi anggota DPR dari fraksi sekretariat bersama Golkar pada waktu Sekber Golkar. Jadi saya
ditetapkan menjadi anggota DPR provinsi, sehingga tugas lain saya terpaksa tinggalkan lalu melakukan tugas sebagai anggota DPR provinsi dari tahun 71 sampai dengan 77 dari fraksi Karya Pembangunan. Karena saya semula masuk dalam politik itu barangkali awalnya begini, pada tahun 58 kan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk.